إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين، وجميع ساداتنا العلويين، وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية، وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين، نخص خصوصا إلى الإمام أحمد بن حسين الأصبهاني صاحب متن الغاية والتقريب، والشيخ محمد بن قاسم الغزي الشافعي صاحب فتح القريب المجيب، والشيخ إبراهيم البيجوري صاحب حاشيته، أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa talalata al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya, setiap 2 pekan sekali malam Kamis kita mengaji dan mengkaji kitab yang sangat barokah, banyak dibaca di Indonesia maupun di luar negeri, terkait dengan fikih mazhab Imam Syafi'i, yaitu kitab Fathul Qarib Al-Mujib, salah satu syarah terbaiknya Matnul Ghayah wa Taqrib, yang pada malam hari ini kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang kita bahas masih berkaitan dengan tentang najasa dan cara menghilangkannya. Kitab terjemah panjenengan halaman 92. Kitab terjemah panjenengan halaman 92. Kalau toh yang saya baca ini sudah sekedar mengulangi pengajian yang lalu untuk menyambungkan dengan pengajian saat ini. Disebutkan wonten kitab Fathul Qarib Al-Mujib, wa ghuslu jami'il aqwali, membasuh seluruh berbagai macam bentuk air kencing, wal arwati, dan berbagai macam kotoran, termasuk kotorannya manusia, walau sekalipun karena keberadaan keduanya jami'il ahwal wal arwah,
min ma'kulil lahmi, dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, itu wajibun, hukumnya adalah wajib. Saya jelaskan lagi, membasuh seluruh berbagai macam bentuk air kencing dan berbagai macam kotoran, sekalipun air kencing, air atau kotorannya itu berasal dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, hukumnya adalah wajibun, hukumnya wajib. Sebab begini hadirin, ada qaul dhaif, ini ngaji bahasanya ngaji. Ada pendapat lemah, ya, kalau kemudian kotoran dari hewan yang dimakan dagingnya itu hukumnya tidak najis. Qaul dhaif, lemah, itu. Ya, yang kuat ini yang ada kita baca. Sehingga ketika kita mengalami suatu situasi kondisi kesulitan, Bapak, kita berusaha menghilangkan kotoran dari hewan yang sudah dimakan dagingnya itu. Contohnya katakanlah kambing, ya, kotorannya sudah kita hilangin ketika ngambil jeruannya, tapi kok sih masih ada sisa, dan itu ikut kemudian kita makan bawahnya. Soal kolu nggak kolu nomor 2 nih, ya, kemudian ikut kita makan. Itu kalau menurut kemudian qaul dhaif itu sudah nggak makruh, karena kadang-kadang memang, kecuali memang kesulitan. Nah, termasuk juga terkhusus karena ada hadisnya apa? Air kencing unta itu untuk obat. Air kencing unta dicampur dengan susunya, itu dibuat obat. Ya, seolah ini koru gak koru, tapi itu ada hadisnya. Dan memang untuk obat, dan sebatas itu. Jadi begitu itu pasti ada khilaf. Tetapi yang kuat, makanya di sini ditambahi walau kana min ma'kulillah, sekalipun air kencing atau kotoran dari hayawan yang bisa dimakan dagingnya, ya, itu tetap najis, wajib untuk dihilangkan. Ini bahasa standarnya kita seperti itu. Kemudian wa kaifiyatu ghaslin najasati. Ia mulai wa kaifiyatu ghaslin najasati, sedangkan kaifiyah, tata cara membasuh najis, in kanat musyahadatan bil aini, apabila keberadaan an-najasa, ia muqaddar pada kanat, isimnya itu kembali ke an-najasati. Ingkaran, apabila keberadaan najasah itu musyahadatan bil aini, bisa disaksikan oleh mata telanjang. Musyahadatan, bisa disaksikan, bil aini, dengan mata telanjang, artinya ketok benda najisnya. Wahia, maka najasah itu al-musammatu, dinamakan, al-musammatu dinamakan bil ainiyati, najasah ainiyah. Jadi dilihat dari, bisa dilihat dan tidak dilihat, najasah itu nanti dibagi dua. Ada najasah ainiyah, ada najasah hukmiyah. Secara hukum najis, tapi bendanya itu sudah tidak kelihatan, nanti tinggal disiram sekali kalau begitu, karena secara hukum masih najis. Nah, itu hukmiyah. Sedangkan yang umum kita lihat ini adalah
Wa hiyal musannatu bil ainiyati. Najasahnya itu adalah najasah yang sifatnya ainiyah, yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Takulu, maka keberadaan daripada najasah itu, takulu, maka kaifiyah ghusli najasah ini, sehingga tata caranya untuk menghilangkan najis ini, pertama bizawali ainiha, dengan menghilangkan benda najasahnya. Langkah yang kedua, wa muhawalati, mengusahakan, wa muhawalati, mengusahakan zawali awsafiha, mengusahakan zawali hilangnya awsafiha, sifat-sifatnya najasah yang jumlahnya 3. Min ta'min, berupa rasa najasah harus hilang. Au launin, warnanya najis harus hilang. Au rihin, baunya najis harus hilang. Itu untuk najasah ainiyah, najis yang ketok, najis yang kelihatan. Maka kemudian kita menghilangkan kotoran, najis yang ketok, maka dikatakan kita melakukan mengusahakan menghilangkan najis itu, yang pasti benda najisnya harus hilang. Ketika benda najisnya kemudian sudah hilang, bisa jadi mungkin rasanya masih ada, warnanya ada, kemudian baunya ada. Nah, itu yang dihilangkan, diusahakan dihilangkan. Makanya bahasa fikihnya wa muhawalati, mengusahakan, mereka daya. Mereka daya itu sampai basa Jawa kodoyo ya. Jadi mereka yasa, mereka daya, berusaha untuk bagaimana tiga sifat ini hilang. Kalau kemudian dengan cara ini memang tiga sifat itu sudah hilang, sudah tidak ada semuanya, ya berarti memang tempat sesuatu yang kita hilangkan najasahnya itu kembali suci. Ya suci sudah. Ya. Nah, kalau masih ada fa'in baqiya, maka apabila baqiya masih tersisa, fa'in baqiya, maka apabila masih tersisa, apa yang tersisa? Fa'ilnya baqiya, ta'mun najasati, ya, rasa najisnya kok masih ada, dharra, maka hal itu berbahaya. Artinya dharra berbahaya itu dikatakan masih najis. Kata dharra biasanya terjemahkan di dalam bahasa Jawa itu dharra moko membayani. Artinya membahayakan itu tempat itu dianggap belum najis. Tempat itu dianggap belum suci, sehingga dikatakan masih mutanajis, mengandung najis. Maka tempat yang seperti itu ya mutanajis kalau gitu. Kalau masih ada ta'mun najasat. Nah, ta'mun najasat itu hilang ketika warna dengan dengan bau hilang. Ya, nggak mungkin kita merasakan ini suci gini najis. Ya mungkin ada yang tanya langsung, ta'mun najasat itu ya apa sakilangnya? Ya, ini katakanlah ya rasa najisnya hilang. Apa jika nengok? Ya, iki suci, ini najis. Jadi bukan begitu, adik. Standarnya itu 2. Kalau laut dengan D, warna dan baunya hilang, pasti
tokmunya nggak ada. Ya. Jadi kalau masih ada tokmunya, ya berarti laut dengan ring, warna dengan bau itu masih ada. Maksudnya seperti itu. Atau ya dikatakan di sini dikatakan bahwasanya launun warnanya masih ada, rihun warnanya ya baunya juga masih ada. Menggunakan lafaz itu pilihan, bukan jadi dua-duanya. Ya, jadi kalau tokmun najasati rasa najisnya masih ada, berarti memang berbahaya. Artinya belum suci, masih najis. Atau pilihannya launun warna najasanya ada, itu aja. Berarti ini takhir pilihan. Rihun atau kemudian baunya najasa itu masih ada, baik warna atau kemudian bau itu asura zawaluhu, sulit zawaluhu menghilangkannya. Nah kalau begitu jawabannya lam yadurra, maka orang membayani. Lam yadurra, maka tidak apa-apa. Kita terjemahkan kan gitu. Lam yadurra, maka tidak apa-apa. Jadi yang namanya najasah ainiyah itu cara menghilangkannya adalah langkah pertama, benda najisnya yang ada harus hilang. Langkah yang kedua, muhawalah, mengusahakan menghilangkan sifat-sifat najasahnya. Sifat najasahnya itu ada 3, rasanya, warnanya, baunya najasah harus hilang. 3-tiganya harus hilang. Kalau sudah benda najisnya hilang, sifat-sifatnya 3-tiganya hilang, maka tempat itu, benda itu suci kembali. Ya, yang kita siram, yang kita basuh itu suci kembali. Tetapi apabila kemudian rasa najisnya ada, maka itu tetap dikatakan najis. Nah terus rasa najis itu kumpulan 2 dari laun dan ring, warna dan bau. Kalau kemudian warna dan bau ini masih ada, ikut ya rasanya mesti ono gitu. Jadi kalau kemudian masih dikatakan loh baunya kok ada, kemudian warnanya kelihatan, ya itu masih belum selesai pembasuhannya, ya pensuciannya belum selesai. 1, bergerak lagi, atau kemudian benda najisnya hilang, ya baunya sudah hilang, yang pasti kalau baunya hilang berarti ta'am rasanya juga hilang, cuma sisa-sisa warnanya itu ada. Contoh darah merah, kita hilang ya, berarti ainun najasanya sudah hilang, terus kita kucek. Tapi setelah proses mengucek ini, proses ini ternyata baunya sudah tidak ada, tapi sisa darahnya merahnya itu kelihatan masih samar, padahal pun berusaha, tapi samar-samar itu masih ada. Nah itu namanya ma'fum. Asura zawaluhu, yang sulit untuk dihilangkan warnanya itu, lam yadurra, maka tidak apa-apa, orang berbayani. Lam yadurra, tidak apa-apa. Biasanya bagi rumah tangga yang baru punya anak,
sakjane pokoke yo Gollywood ya, kalau Mas Syafi'i itu pendidikan itu. Tapi kadang-kadang masih ada warna itu, yang lain sudah nggak ada, tapi warnanya kadang-kadang masih ada, namanya anak. Nah, itu namanya mahfuzuna. Kalau cuma warna tok, kalau warna tok pasti tokohnya nggak ada, dan pasti baunya juga nggak ada, atau baunya tok, baunya saja masih ada, tapi warnanya sudah nggak ada, berarti tokohnya sudah nggak ada itu. Warnanya nggak ada, tapi masih kadang-kadang ada sisanya baunya. Yang baunya itu sudah dihilangi apa carane rekodoyo iki, ternyata asurul zawaluhu, sulit untuk dihilangkan. Jawabannya lam yadurra, maka yang demikian itu tidak apa-apa. Itu untuk najasa ainiyah. Jadi hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahami ini najasa ini. Setelah itu najasa itu ada dua, ada najasa ainiyah, ada najasa hukmiyah. Kita bahas yang kedua. Wa in kanatin najasatu, sedangkan keberadaan najasah itu ghaira musyahadatin, najasahnya sudah tidak terlihat lagi, berarti tidak terlihat oleh mata telanjang kita. Najasahnya sudah tidak terlihat lagi. Wahia, maka najasah yang ghaira musyahadah, tidak kelihatan itu, al-musammatu, disebut bil hukmiyati, najasa hukmiyah. Secara hukum najis, tapi bendanya harus gak ketok. Apa ada Ustaz? Oh, ada. Contoh, ya, contohnya mungkin ya, di sebuah rumah, di belakang rumah, ada kursi yang jadi panjang. Dengan mata telanjang kita tahu kursi di belakang rumah itu diuyui oleh kucing, dikencili oleh kucing. Karena kemudian rumah ini jarang kita tempati, hanya sebatas rumah singgah. Ya, dari sana kita di sini sehari dua hari. Tapi kita tahu pas kita di situ kucing kencing di sepanjang kursi panjang. Kita belum sempat membersihkan, kita kemudian pulang ke rumah kita. Ya, datang lagi, ya kita nggak tahu apakah sudah kemudian. Tapi faktanya air kencingnya sudah nggak ada, baunya nggak ada. Dilihat kursinya kayak kursi biasa, tidak ada bekasnya, baunya kencing nggak ada, kemudian warna kencingnya juga nggak ada. Ya, kemudian pasti paham rasanya juga nggak ada. Kalau dua ini nggak ada, pahamnya nggak ada. Tapi ya kita nggak merasa ada yang menyiramnya. Oh, ini rumah singgah. Setelah kita tutup ya nggak ada yang kesini. Ya, hujan serasa hari-hari itu belum waktunya hujan. Ya, tapi tiga najisnya benda nggak ada, warnanya nggak ada, baunya nggak ada, pasti paham rasanya juga nggak ada. Tapi kita nggak pernah merasa kemudian mensucikannya. Secara hukmiyah, hukum najis. Lantas Ustaz, kalau sudah secara itu, bagaimana cara mensucikan diri kita? Fayakfi, maka cukup fa'ilnya jariyul ma'i, mengalirkan air, alal mutanajjisi biha, atau pakai isim maf'ul, alal mutanajjisi biha. Ngapunten niku mutanajjis. Oh iya, sampun. Alal mutanajjisi biha, atas benda yang terkena najis. Ya.
atas benda yang terkena najis biha dengan sebab najasa, walau marratan wahidatan, sekalipun sekali siraman, sekali pengaliran air. Kalau najasanya sudah bentuk hukmiyah, artinya secara hukum masih najis, tapi kemudian tidak pernah kita siram, dan kemudian tidak pernah benda najisnya hilang, baunya hilang, rasanya hilang, warnanya hilang, tapi nggak pernah kita merasa apakah mungkin seperti itu? Mungkin kena situasi alam, kena panas, kena dingin, berjalannya waktu, mungkin setahun nggak kita sentuh, hilang apa itu bau-baunya itu. Tapi secara fikih tetap najis hukmiyah, sebab cara menghilangkan najasa itu harus dengan al-ma'u, air, ya, banyu, kurang mantap air, ya, jenengan takut Pak Muksin air, beda air. Jadi ya itu. Jadi kalau kemudian sudah disiram air sekali, sudah. Yang bisa menghilangkan najasa itu air, bukan al-ma'i loh ya. Al-ma'i itu benda cairan. Misal sudah saya sirami dengan cairan ini, jadi disinfektan dan tidak selesai itu. Kalau pakainya itu yang berapa boleh, tapi harus air dulu. Mau kemudian disinfektan dan sebagainya itu urusan ini, tapi harus air dulu. Kalau masih makin cairan, tambah najis hati, tidak menyelesaikan masalah. Ya, dan kemudian airnya pun yang digunakan untuk menyiram itu harus tahir, mutahhir, atau tahur, suci, mensucikan, atau air yang suci mensucikan. Gak boleh bekasi koran kemudian disiram bion, tambah najis hati ini. Makanya kalau kemudian ngapunten, mungkin maksudnya hanya untuk kemudian menghemat air. Setelah dia ngapunten setelah kencing, dijedek, bekasi koran digawe, kemudian digawe cawe dan sebagainya. Itu gak selesai ini. Di samping utara najis kabeh, yang kedua pedes ini. Ya, bekasi koran, ya panas kabeh. Ya. Nah, kalau tidak ada itu, mutan najis kabeh malah. Maka harusnya yang suci mensucikan. Kalau bendanya bil hukmiyah, benda najisnya hukmiyah, bahasa kitabnya walau marratan wahidatan, sekalipun sekali siraman selesai. Itu. Jadi saya ulangi lagi, najasah dari dalam fikih itu dilihat ada dan tidaknya terbagi jadi dua. Ada najasah ainiyah, ada najasah hukmiyah. Dan kalau najasah ainiyah, menghilangkannya dengan perlakuan dua. Satu, benda najisnya hilang. Langkah yang kedua, muhawalah, berusaha 3 sifatnya dihilangi. Kalau 3 sifatnya sudah dihilangi, suci sudah. Kalau masih ada hukmun najasah, benda rasanya najis itu berarti warna ada, bau ada, berarti masih najis. Tapi kalau warna itu baunya sudah tidak ada, warnanya masih ada sisa-sisanya, baunya tidak ada, pasti hukmunya tidak ada, maka makfu itu tak apa. Atau kebalikannya, baunya ada tapi warnanya habis, hilang sudah. Kemudian kalau begitu hukmunya masih nggak ada juga. Kalau begitu makfuh. Apalagi bahasanya asura zawaluhu, sulit untuk dihilangkan. Mesti pucuk ya kok sulit, ya sudah makfuh. Paham ya ini? Pak, paham ya? Bukan ucapan. Thumma, kemudian istafna, mengecualikan.
fa'il yang istaghna al-musannifu pengarang kitab. Kata-kata al-musannif dalam kitab Fathul Bari itu merujuk kepada nama Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Asbahani, pengarang Matnul Ghayah wa Taqrib, kitab takrib itu. Tsummal musannifu, kemudian Syekh Ahmad bin Husain Al-Asbahani mengecualikan dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqribnya, minal aqwali, dari kencing-kencing. Jadi ada kencing-kencing yang dikecualikan. Artinya ya, yang demikian ini nanti ada hukumnya secara khusus. Qaulahu akan ucapan beliau. Beliau mengatakan illa, kecuali, berarti ada tul istitnanya, pengecualiannya. Illa, kecuali baula sobi, air kencingnya sobi, anak kecil laki-laki, bayi. Alladzi, yang lam yakulit ta'ama, yang dia tidak makan makanan apa-apa, ya, kecuali yang diminum adalah dimakan adalah ASI, air susu ibu, ya, itu. Jadi bahasanya ASI ya, dia bagus itu. Jangan asul kayak susu ubi, ya. Ya, betul kayak ASI ngoten mawon, bisa ya sudah. Ya, tapi ini celuane ubi tetap ASI, ya. Ya ini. Jadi ini ada pengecualian. Pengecualiannya adalah air apa itu, kencing bayi laki-laki yang tidak makan makanan, kecuali yang dimakan itu adalah apa itu, ASI. Dia konsumsinya ASI. Dan alhamdulillah ASI itu sudah dikonsumsi bayi sebelum dia lahir. Menu itu sudah diminum, dimakan, dikonsumsi bayi sebelum dia lahir, sehingga ketika dalam perut ibunya, ya, bayi itu mendapatkan nutrisi yang sangat lengkap. Bahkan bisa jadi ketika dilahirkan belum selengkap ketika yang disediakan Allah di dalam kandungan. Subhanallah, luar biasa ciptaannya manusia. Ya, jangan lihat yang katakanlah ayat kauniyah, ayat yang kemudian sifatnya alam semesta, terlalu jauh. Lihat penciptaan manusia saja, diri kita sendiri, kita akan takjub kepada kekuatan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ungkapan yang dikatakan sebagian ulama, makalah itu di dalam ungkapan tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man, barang siapa arafa, yang mengetahui akan nafsahu, identitas dirinya, tahu bagaimana dia diciptakan, bagaimana tentang dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh dia sudah mengetahui makrifat kepada Tuhannya. Apa yang kemudian muncul adalah keimanan yang mantap. Subhanallah. Bayi saja belum dilahirkan makanannya sudah dicukupi oleh Allah. Ya, kadang-kadang mulai dilahirkan belum malah nggak cukup. Ya, belum lagi susunya, kemudian kadang-kadang nggak cukup. Bisa jadi ibunya tidak keluar air ASI-nya, harus kemudian dicadangkan dengan apa itu, air susu yang lain. Ya, jadi subhanallah, hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sebelum dilahirkan, belum jenengan sudah dilahirkan, sebelum dilahirkan ini sudah selesai ketetapan yang bayi mau lahir ini. Dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah itu disebutkan fikat rizkinya anak bayi ini sampai nanti mati sudah maksum di bagian, selesai sudah. Kemudian
Apa yang akan diamalkan bayi ini sampai sepuhnya, sampai tuanya, sampai meninggalnya sudah selesai. Ibu-ibu, bapak-bapak yang duduk di musola Darussalam ini itu sudah kecatat di zaman ajali sebelum jenengan dilahirkan, catatannya sudah ada. Apa yang kita amalkan itu sudah ada. Kita tinggal menjalani takdirnya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah kemudian Sa'idun Amsyafiyun, yang namanya bayi ini, ya, bayi ini nanti kemudian ke depan menjadi orang yang bahagia atau sengsara, ya, menjadi manusia yang bahagia atau manusia yang celaka. Itu sudah ditulis di Al-Azhar. Ya. Kemudian pertanyaannya, ya, nah kalau sudah ditulis, ya wis kita ini kalau gitu ya, kalau sudah gini menang kayak bisa gelundung karena media. Loh, itu namanya fatalistik, pemahaman kelompok Jabariyah yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Kelompok Jabariyah fatalistik itu adalah orang yang sudah dia hanya mengikuti takdir saja, sokong. Dia hanya berpangku tangan mengikuti takdir. Kalau kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ada waktu ikhtiar uangnya. Setelah dia ikhtiar, nonton hakikatnya Allah sudah. Nah, kenapa? Ya, kita ikhtiar pun kemudian sampai nonton, kan tetap ikhtiar nanti. Masih gak ikhtiar ya tetap gini. Dengan ikhtiar kita diberi ruang oleh ikhtiar itu untuk memilah dan memilih supaya apa? Supaya di situ ada tambahan pahala bagi kita. Jadi rezeki ini hari itu mangan, masih nomor dok gak bentuk dan beda yang mangan tadi. Ya, tetapi lain. Ketika Mas Syafi'i keluar bekerja di tempatnya dia bekerja, mau berangkat, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, jalan ya Allah. Nawaitu, saya berniat mencari rezeki halal yang sudah disiapkan oleh Allah, ya, di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, atau siapapun yang saya tanggung di dalam menjalankan kehidupan keseharian. Bismillah, ya. Nawaitunya sudah baik, Allah mengganjar, memberikan pahala. Sambil jalan ketemunya, Assalamualaikum, salam. Jolari loh ya, kok malam kemis ngaji itu saya kata ini ganjaran, jalan lagi. Jolari loh ya, kebiar maulid tambah di jamiah bisa tasarrukin. Oh iya, jam loro ini siap insyaallah. Ya, tiling no yang demikian itu. Coba di rumah dia enggak akan begitu. Ternyata tujuannya memperbanyak pahala. Semakin kualitas pahalanya itu semakin bermutu kehidupannya. Sajane rezeki sampun, tapi di sini ada kualitas tambahan pahala. Ya, sajane itu sudah pahalanya ya sajane ya 10, tapi 10-nya 10 bal basket, tapi lain omah 10 bal bekel. Ya, podo 10 wae gedine gak podo. Kualitasnya berbeda. Ya, akhirnya kemudian ketemu konco. Berapa hari yang lalu saya ketemu Habib Bulan, ono ngaji seperti ini. Oh, sun, terima kasih. Ya wis. Kemudian di pasar dia dialog, ada temannya tanya jawab, ada pembeli dijawab dengan santun, kalau ya wis, ya sudah, dia sabar untuk tidak lepas dari pahala. Semuanya nilai pahala. Ini ahli sunnah wal jamaah ikhtiar. Surga sudah disiapkan dan orangnya ada. Neraka sudah diciptakan oleh Allah, orangnya ada. Tapi hadisnya terakhir mengatakan apa? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. I'malu, berbuatlah kalian, beramallah kalian, fakullun
maka setiap orang muyassarun dimudahkan lima khuliqalah untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan min ahlil jannah, arahnya mesti ke surga terus. Sing ibadah, sing manfaat, sing. Tetapi kalau memang dia diciptakan menjadi ahli neraka, ya, jadi arahnya itu ke neraka. Apa yang diajak itu mesti maksiat. Setiap orang sudah ditakdirkan seperti itu. Oleh karena itu, ini ruang kita untuk ikhtiar. Duduk kita di sini, duduk kita di rumah pegang tas berikir, duduk kita di rumah buka HP, kemudian lihat pengajian, tidak lepas dari i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa. Duduknya kita di rumah pegang Quran, baca Quran, wirid, zikir dan sebagainya, itu sudah ditakdir oleh Allah. Maka selama kita bisa melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, lakukan. Ambil takdir yang sudah ditakdirkan. Ya, jangan menyerah dengan apa keadaan yang ada. Pun Ustaz, keluar jadi ahli maksiat pun bisa keluar, jangan. Ya, tidak ada orang begitu. Bisa jadi masa lalunya kelam. Umar bin Khattab itu masa lalunya kelam begitu. Tapi orang lupa dengan masa lalunya Umar bin Khattab. Yang diingat adalah rahmatnya Umar bin Khattab. Yang diingat keadilan Umar bin Khattab. Yang tahu adalah kebesaran Umar bin Khattab. Dia pernah menyembah berhala, lupa orang. Dia pernah wa'dul banat, pernah mengubur putrinya yang kecil hidup-hidup, dikubur oleh Umar bin Khattab. Tidak diingat. Sejarah mengingat kebesaran Umar bin Khattab. Orang kalau taubat dan nasuha, biarlah ya, sekalipun biar bagi-bagi miras bukan lalu. Ya, sekalipun dulu podo-podo kemudian ya mendung kiri tabur bapaknya ya ilik ya dididik lagi itu sekadar diundi ya Islam gitu ya sebab gak dibeli Ustaz dilebono kali dikepeduli itu masa lalu yang diingat ahli sholawat, ahli jamaah ya Allah, Masya Allah fulan yang baru meninggal itu Ustaz, ahli jamaah nang konco nulung gampang dulu orang akan mengingat kebaikan. Karena apa? Dia mengakhiri kehidupannya dengan baik. Si diingat orang, mungkin dia pernah tidak baik, lupa orang. Masya Allah Ustaz, dia ahli ngaji, dia hatam Quran diulang hatam. Masya Allah sudah ngaji, orang akan ingat itu. Ya, oleh karena itu beritahu kepada teman-teman kita yang belum berhijrah, ya belum berbuat kebaikan, lakukan kebaikan. Ya, bukan melawan takdir, jalani takdir kebaikan Anda itu. Sebab Kanjeng Nabi mengatakan i'malu, ya berbuatlah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa. Setiap orang dimudahkan untuk apa diciptakan. Kalau Anda mudah dimudahkan buat kebaikan, kok gampang ya Ustaz? Sudah memang ahlul jannah. Lakukan terus, lanjut gitu. Jalani itu dengan istiqomah, jalani dengan ikhlas. Jadi Anda ini muyassar, dimudahkan, bukan kehebatan Anda, dimudahkan oleh Allah. Ya, panjenengan bapak ibu yang hadir di mushola ini, Anda muyassar, dimudahkan untuk duduk ngaji begini. Padahal yang lain saja diteko ya iso, ya teko ya iso datang dia, tapi kok gak sempat datang, belum muyassar. Dan Anda yang sudah muyassar dimudahkan Allah, syukur ya kita sudah mengambil takdir kita masing-masing. Oleh karena itu syukuri yang demikian. Ya, berapa banyak kemudian, dan takdir seseorang itu tidak bisa kemudian dilawan itu. Yang ada ikhtiar hakikat pun Gusti Allah. Kalau boleh milih, kalau boleh milih, saya yakin
Siti Asia tidak akan menjadikan Fir'aun sebagai suaminya kalau boleh pilih. Tapi takdir kehidupan. Kalau boleh pilih, Nabi Nuh tidak akan pilih istrinya yang berkhianat kepada dia. Kalau boleh pilih, Nabi Nuh tidak akan memilih Kan'an sebagai anaknya yang tidak taat kepada dia, yang lebih mengikuti orang-orang akhirnya ikut tenggelam di dalam kemudian azab yang diberikan oleh Allah. Semua serba takdirnya Allah. Yang kita jalani hanya ikhtiar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ikhtiar. Ikhtiar itu yang memperbesar pahala. Ya, ikhtiar itu yang memperbesar pahala. Selanjutnya hakikatnya begitu hakikatnya Allah begitu pun dengan terima itu. Kalau sudah kita bisa menerima, kita akan kemudian menjadi orang yang bersabar. Itu merupakan ujian kehidupan. Jangan mencari kenikmatan di dunia, bukan tempatnya. Kalau toh kemudian dapat nikmat, mukadimah dari kenikmatan surga kita. Ya Allah, mantun jamaah sholat di rumah, mantun kita, mantun maca Quran, mantun maca rotib. Hati kula kok tenang, enak. Bagian mukadimah dari nikmat surga yang diberikan oleh Allah. Ya, tapi itu masih awal. Nanti akan kita merasakan nikmat yang sebenarnya ketika kita di dalam surga. Kalau kemudian yang ada di dunia ini sudah memang manusia itu diciptakan serba tidak enak, harus dimaklumi ya. Dawuh pun Allah wonten ungkapan ayat di surat La uqsimu bihadzal balad. Ya, ayatnya mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad sungguh, lamnya lam takkid, qadnya ditahqiq. Sungguh temenan ya, yakti sudah benar-benar itu. Khalaqnal insana, aku Allah menciptakan manusia itu fi kabad, di dalam apa? Keluh kesah. Jadi kalau wong sambat itu wajib cipta manusia diciptakan supaya apa? Harusnya kemudian kita sabar. Hanya saja takdir Allah banyak yang disembunyikan oleh Allah. Kalau kemudian dibuka, kemudian takdir kita 20 tahun ke depan, ya Allah, kalau saya tidak sabar waktu itu sudah hilang iman saya. Nikmatnya begitu. Ya. Jadi kalau kemudian ada dipertemui teman, saudara, kerabat, siapapun kok ada berkeluh kesah, ya memang manusia diciptakan itu supaya apa? Sabar menjalani kehidupan kita ini. Ya, begitu dapat nikmat, syukurnya demikian itu. Bukankah isinya surga itu cuma dua? Asyakir wa sabir. Mereka ahli sabar, ahli syukur. Kok kemudian ketemu dengan istri yang tepat, masya Allah istrinya, dia kemudian jadi ahli syukur, ya memang ahli jannah. Kok kemudian ketemu dengan suami kata 14 global suaminya kata 14, alhamdulillah, yang demikian dia menjadi sabar. Kurang sabar apa Siti Asia? Ternyata dia mendapatkan suaminya seperti itu. Suaminya terkenal disebut di dalam Al-Quran, tapi Fir'aun. Jadi masih viral ya Fir'aun. Ya, ternyata sabar Siti Asia. Dia mendapatkan surganya Allah. Luar biasa. Ya, itu. Jadi yang seperti itu. Apa kurang sabar Nabi Allah Nuh? Kurang-kurang ada di bujurin istrinya, ya, mengarahkan istrinya, memberikan tarbiyah pendidikan. Nabi ya, dakwahnya saja 950 tahun, ya, tapi ternyata gak mempan kepada istrinya. Ya sudah, takdir dunia. Maka jangan berkecil hati, panjenengan, lakukan yang terbaik untuk keluarga.
kepala keluarga, ingatkan istri untuk ingat kepada Allah. Ingatkan istri sholatnya. Istri mendapati suami yang mungkin kurang tepat, terus ingatkan kebaikan. Ingatkan kebaikan suaminya untuk ingat kepada Allah. Ya, semuanya kemudian semuanya serba takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita mendengar ungkapan khutbah nikah yang mengatakan la yajtami'ani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Ya, tidaklah berkumpul sepasang suami istri dan tidak kemudian berpisah mereka berdua, semuanya karena qada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mereka sama-sama ikhtiar dengan ruangnya mereka masing-masing. Nah, hadirin di kemauan jenengan kula terus akan panjang boten pengajian penyuluh kauan. Cukup Ustaz Isa mawon yang melakukannya. Boten usah kula, cukup beliau-beliau saja. Ya. Jadi kembali kepada bahasan ini, illa kecuali baula sabiyyin ladzi lam ya'kul ta'am, ya, kencingnya anak bayi yang belum makan, ya, kecuali minumnya atau makannya air susu ibuan. Nah, jadi pengecualiannya nanti ujung-ujungnya waktunya habis. Untuk yang ini, ketika baju bapaknya, kemudian baju atau gamis ayahnya itu dikencingi oleh bayi laki-laki yang begini ini, anak kecil ini, nanti bukan disiram, diciprat-ciprat tok. Ya, sebab diciprat itu sudah cukup yang demikian pengecualian. Sebab ya, tapi dengan catatan syaratnya harus baul air kencing. Berarti kalau kotorannya anak kecil ya enggak masuk. Harus sobi, ya, harus sobi. Berarti kalau sobi ya, bayinya perempuan enggak masuk. Ya, sebab menurut penelitiannya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Madzhab Hambali, bayinya perempuan itu tidak dimasukkan di sini sebab kotorannya itu air kencingnya sudah sangat berbau. Maka sebatas kalau sobina, kalau sobia itu sudah berbau menyengat. Nah, itu penelitiannya ahli fikih. Kemudian lam yakuli ta'am, dia tidak makan makanan kecuali susunya ibu. Ya, atau susu kemudian yang instan, yang bukan ibu, yang kemudian sebagai pengganti dari susu ibu, sama ya. Tetapi kalau ada bayi, makanya pun macam-macam, rujak yo gelem, warteg yo gelem, rumah makan Padang yo gelem, iku bayi ajaib berarti. Ya, gak masuk sini ada ini. Ya. Jadi kalau nanti seperti itu, ya dianggap najasanya najasah tawasithah, jadi airiyah toh. Ya. Panjang hadirin, insyaallah kita sambung pada pengajian berikutnya. Kita ya, nanti kita ulang. Tsumma stafna musannifu minal abwali qawlahu ila akhirih. Kita wallahu a'lam bishawab. Monggo yang mau bertanya silakan. Monggo. Kalau di sebelah kampung saya itu air yang dipakai umpama pakai suci, kadang-kadang ya buat mandi itu air hujan, semua air yang mengalir dari kampung itu ke tempat itu, seperti sawah berapa hektar gitu. Nah, kemudian airnya itu agak bau, seperti bau teletong, seperti bau-bau yang gak enak. Itu gimana, Ustaz? Apa suci menyucikan? Seperti irigasi, tapi sungai, Pak. Bukan sungai,
air yang tidak mengalir, buat sawah dibuat buat tandon apa? Tak ada hujan. Bendungan gitu. Iya. Kalau kemudian yang pasti begini Musin, kalau itu katakanlah di situ tak ada hujan, tandon dan sebagainya, berarti kan airnya pastinya lebih dari 2 kolam. Ya. Air kalau lebih dari 2 kolam itu apapun yang masuk ke situ dihukumi tetap suci airnya, kecuali ketika airnya sudah berubah salah satu sifatnya. Kok baunya bau traktor, berarti mutan najis dong, tidak boleh. Ya idealnya memang kan. Tetapi kalau kembali pada qaul dhaif di kawal ini masih mampu. Ya tadi bahwasanya kotorannya makbulul laham, yang dimakan dagingnya nggak apa-apa, ya sudah. Tetapi kalau yang kuat mengatakan kalau mamutnya itu berarti ya beneran, tapi karena kemudian ya larut atau apa, tapi kan kalau mampu berarti banyak itu Pak Musim rekornya. Nah berarti mutanasi solusi idealnya itu. Sambung, monggo tadi Mas Imam ya tanya, monggo atau Mas Syafi'i, Imam, ayo Mas Syafi'i itu. Tentang air, misalkan ada air terjun, air terjun. Terus yang di atas itu ada bangkai hewan, terus airnya mengalir ke bawah, itu apa najis apa ini? Ketika mengalir ke bawah itu ada tempatnya yang 2 kolah lebih, atau kalau sekedar mengalir toh nggak ada tempat untuk penampungannya, kan Bapak Musin tadi ada tempat tandonnya, tapi lancar terus, tapi melewati mutan najis, berarti yang dilewati itu mutan najis. Karena hitungannya itu ya harus kemudian ya harus ada tandonnya, maka lek jedenge cili ya kurang dari 2 kolah, tapi apa itu kelani terus sampai ambelan, tetap kalau itu mutan najis. Idealnya kemudian harus kalau air terjun kemudian di 2 kolam, 1 lebih bisa nggak mampu, sudah nggak mampu, tapi di atas ada bangkai, ya itu berarti kalau 2 kolam tidak ada pengaruhnya, berarti itu hukumnya suci disucikan, kembalinya kepada ya Mas Imam monggo. Benda yang keluar dari hewan dalam belakang kan najis. Kalau telur itu bagaimana sih? Apakah perlu langsung dibakar atau menghilangkan kotoran sama cairan? Jadi katakanlah kotorannya hewan dari belakang itu yang dihukumi najis itu kalau raut, Mas, bahasanya kitabnya raut, kotoran. Telur itu kan bidun lain, tapi kan keluar dari itu paling banter mutan najis, bukan najis. Mutan najis itu artinya kalau masih bisa disucikan, ya suci ya. Telur bahasanya bukan rautun, bukan kotoran, tapi bidun. Ya, jadi kalau toh kemudian, tapi kan di bawah kulitnya telur ini cangkangnya wonten kotoran, ya itu aja mutan najis. Ya diberseri dulu, baru kemudian diceklon. Ojo nek muni kemudian diaduk tambah kunyi itu. Ya, jadi dihilangkan dulu, Mas. Tapi kalau kemudian ya seperti itu, hukumnya harus dihilangkan dulu, dibersihkan, baru kemudian digunakan. Kalau suci boleh digunakan, karena itu calon jaga bayinya, calonnya PT dan PT-nya kan halal. Gitu. Kedua Pak, pernah sholat jamaah di salah satu masjid. Ketika itu sang imam katar di tengah-tengah sholat, kemudian diganti oleh makmum yang ada di belakangnya.
Terus makmum itu kalau maju cuman sedikit nggak bisa karena di imaman itu ada jarak tinggi. Jadi kalau sujud nggak bisa. Terus kemudian itu akhirnya makmum itu melangkah ke depan, terus langkahnya itu tidak sejajar tapi naik gini, gimana? Boleh? Pertama, ini yang menjadi catatan kita, tempat pengimaman yang lebih tinggi dari makmum itu menurut sebagian ulama hukumnya makruh. Kalau cuma dikit aja ya maklum kayak enggak ada. Ini muncul ini, nah itu makruh. Kecuali ada tujuannya imam apa? Li'ajli ta'lim, mengajari makmum cara di sholat gini. Tapi masjidnya kan sudah lama. Kalau cara mengulangi ada. Jadi kalau begitu dari sisi ini ya, di sini dikatakan bahwasanya kalau kemudian dia meloncat, kalau sekedar dia sekalipun agak tinggi dia biasa, hukumnya masih sah. Pokoknya jangan 3 kali berturut-turut. Atau dia meloncat langsung, meloncat batal sholatnya makmum ini. Artinya kalau tidak segera mengetahui batal lagi. Walhasil kalau mau kemudian mengganti imam, kalau maju dikit buatan cukup besar. Ya kalau kemudian mau naik, pokoknya tidak 3 kali berturut-turut, pelan-pelan. Nah kemudian ketika kemudian dia bisa, pokoknya bergeraknya jangan sampai jel manusia. Biqadri subhanallah. Setelah itu jangan naik lagi. Setelah itu lanjut. Wis ngoten mawon, ngoten. Sama cukup. Jadi boleh silakan. Kalau melangkahnya boleh, agak boleh itu meloncat mas. Meloncat itu cok dulu. Jadi kan sekali dulu, baru kemudian gitu. Ya sekalipun kalau terlalu tinggi makro, dan makro itu yufawwid fadilatal jamaah ila fadilah jamaah. Kalau bahasa boleh mas, tapi pelan-pelan. Masa dia mencolok begini, dia batal harusnya. Ya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tahwinu bihi alaina musibad dunya, wa mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.